Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Prabowo bangun lebih awal dari biasanya. Udara di Hambalang terasa lebih dingin dari biasanya, seolah memberi pertanda akan perjalanan yang berbeda hari ini. Di ruang tengah, ia duduk menatap foto ayahnya yang terpajang di dinding. Raut wajahnya tenang, namun ada gumpalan rindu di balik sorot matanya. Ia mengambil napas panjang sebelum berdiri dan memanggil ajudannya. Hari itu, ia memutuskan untuk berziarah ke makam ayahnya, Prof. Sumitro Djoyo-Hadikusumo, bersama orang-orang yang paling berarti dalam hidupnya. Soeharto telah lebih dulu tiba malam sebelumnya. Meski hubungan mereka sudah lama tak lagi resmi, tetapi ikatan sebagai sahabat dan orang tua Didit masih kuat. Pagi itu, mereka sarapan bersama dalam diam yang penuh pengertian. Didit, anak sematawayang mereka, duduk tenang sambil sesekali melirik kedua orang tuanya. Ketiganya tampak seperti keluarga yang tak pernah retak. Perjalanan spiritual ini bukan hanya sekadar ziarah. Bagi Prabowo, ini adalah wujud rasa hormat dan kerinduan kepada sosok ayah yang telah menjadi guru hidupnya. Sumitro bukan hanya ekonom ulung, tapi juga peletak fondasi nilai dalam keluarga. Dalam benaknya, Prabowo memutar kembali petuah-petuah sang ayah. Ia tahu, ayahnya pasti melihat dari tempat yang tinggi, dan ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak melupakan jati diri yang ditanamkan. Dengan satu mobil, mereka bertiga meninggalkan Hambalang. Iring-iringan kecil itu menyusuri jalanan yang mulai terang oleh sinar mentari pagi. Tak banyak kata yang terucap. Masing-masing tenggelam dalam kenangan dan harapan. Di tengah perjalanan, Didit mengambil inisiatif membuka percakapan. Ayah, apakah kakek pernah berbicara tentang cita-citanya untuk Indonesia padamu? Prabowo menoleh perlahan dan mengangguk. Bukan hanya tentang cita-cita. Ia mengajarkan cara berpikir dan memilih jalan yang benar, meski tak selalu mudah. Mendengarkan dengan mata berkaca. Mobil melaju tenang menuju pemakaman keluarga di Jakarta. Rasa haru perlahan tumbuh di hati mereka bertiga. Tak ada yang tahu bagaimana perasaan ini akan meledak ketika tiba di makam nanti. Namun satu hal yang pasti, ini adalah perjalanan hati yang sudah lama mereka tunggu. Hari itu tidak hanya tentang mengenang, tapi juga tentang menyambung kembali simpul-simpul batin yang sempat renggang. Prabowo menyadari bahwa keluarga, meski diterpa badai, selalu punya ruang untuk pulih. Dalam perjalanan menuju makam ayahnya, ia seperti menemukan kembali dirinya. Didit memperhatikan ayah dan ibunya. Dalam diam, ia merasa damai. Ia menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang kakeknya, tapi juga tentang dirinya, tentang jati diri dan asal-usulnya. Ia tahu, dalam darahnya mengalir keberanian dan kecintaan pada tanah air. Suara burung dan semilir angin yang menyusuri jendela mobil menjadi iringan alami ziarah mereka. Jakarta masih sibuk, tetapi di dalam mobil itu, dunia seakan melambat. Mereka bertiga tengah menapaki waktu bersama kenangan. Dan pagi yang hening di Hambalang telah menjadi awal perjalanan batin yang dalam. Langit Jakarta mulai menggelap ketika mobil yang mereka tumpangi memasuki area pemakaman keluarga. Awan kelabu menggantung seolah menahan air mata yang tak jadi tumpah. Prabowo memandang keluar jendela, matanya tertuju pada sebuah nisan marmer yang berdiri kokoh di tengah rerumputan hijau. Itu makam ayahnya, Prof. Sumitro Djoyo-Hadikusumo. Ia menghela napas panjang. Kita sudah sampai, ucapnya pelan. Menatap Prabowo sesaat sebelum turun dari mobil. Ada keheningan yang menyelimuti, namun bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh hormat. Didit menyusul turun dengan langkah tenang, matanya tak lepas dari pusara sang kakek yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Hari ini, ia ingin mengenalnya lebih dekat, bukan lewat cerita, tapi lewat doa. Tanpa banyak bicara, ketiganya melangkah perlahan menuju makam. Suara langkah kaki mereka di atas kerikil terasa seperti gema di dalam hati. Setiap langkah membawa kenangan, rasa kehilangan, dan cinta yang belum selesai. Prabowo berhenti sejenak di depan pusara. Tangannya menyentuh batu nisan itu,
dingin dan kokoh seperti sosok ayah yang selalu ia hormati. Ia jongkok pelan, menyentuh tanah makam itu dengan telapak tangannya. "Bapak, kami datang," bisiknya. Tak lama kemudian, ia mengangkat kedua tangannya, memimpin doa. Suaranya lirih namun mantap. Titik dan Didit mengikuti dengan khusyuk. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, mereka bertiga berhenti sejenak untuk berbicara dengan masa lalu. Titik memejamkan mata, mengingat masa-masa ketika Sumitro masih hadir dalam hidup mereka. Meskipun mertuanya itu dikenal sebagai pria yang tegas dan penuh prinsip, ia juga sosok yang hangat dan mencintai keluarganya. Di balik ketegasannya, ada kebijaksanaan yang selalu dirindukan. Dan hari ini, rindu itu kembali hadir di antara Ishak yang tertahan. Didit memperhatikan pusara itu dengan penuh taksim. Ia mencoba membayangkan seperti apa sosok kakek yang namanya selalu disebut dalam setiap diskusi besar. Ekonom, pejuang, bapak bangsa, itulah gelar-gelar yang sering ia dengar. Tapi hari ini, ia ingin mengenalnya bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai bagian dari dirinya, sebagai kakek yang ia banggakan. Setelah doa selesai, mereka tetap diam di tempat. Tak ada yang tergesa, tak ada yang ingin segera pergi. Seakan makam itu adalah penghubung antara dunia yang tak terlihat dan kenyataan yang harus mereka jalani. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Prabowo menarik napas dalam, mencoba menyimpan aroma itu di dalam ingatan. Ia kemudian berbicara pelan, bukan pada Titik atau Didit, tapi pada makam itu. "Bapak, negara ini masih berjuang. Aku pun masih berjuang, seperti yang Bapak ajarkan. Dan hari ini, aku datang bukan sebagai jenderal atau menteri, tapi sebagai anakmu yang rindu." Ucapannya menggantung di udara, disambut sunyi yang menyentuh. Didit menoleh ke arah ayahnya. Ia belum pernah mendengar Prabowo berbicara selembut itu sebelumnya. Ada sisi manusiawi yang jarang ia lihat, sisi yang rapuh, tulus, dan penuh cinta. Ia merasa bahwa hari ini bukan hanya ziarah untuk kakeknya, tetapi juga ziarah untuk menemukan kembali keluarganya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berdiri dan menaburkan bunga di atas pusara. Gerakannya pelan, seolah setiap kelopak bunga membawa pesan cinta dari dunia fana kepada dunia abadi. Ziarah itu belum selesai, tetapi kehadiran mereka di sana sudah menjadi doa yang hidup. Setelah doa dan tabur bunga usai, Prabowo duduk di bangku kecil yang tersedia di dekat makam ayahnya. Pandangannya menembus jauh ke masa lalu, ke masa kecil yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. "Aku ingat waktu kecil, Bapak pernah menggendongku saat aku jatuh dari sepeda," ucapnya lirih. Titik dan Didit duduk di sampingnya, mendengarkan dengan khusyuk, seakan cerita itu adalah kisah suci dari kitab hidup mereka. "Waktu itu kami tinggal di Belanda. Musim dingin, salju turun deras. Aku nekat main di luar, dan jatuh terpeleset. Lututku berdarah. Bapak yang biasanya tegas, justru datang tergopoh-gopoh dan langsung menggendongku masuk ke rumah," lanjutnya. Senyum kecil muncul di wajah Prabowo, namun matanya berkaca-kaca. Kenangan itu begitu hidup, seolah baru kemarin terjadi. Titik menunduk, ikut terhanyut dalam cerita. Ia tahu betapa kerasnya Prof. Sumitro mendidik anak-anaknya. Tapi di balik ketegasan itu, tersembunyi cinta yang tak pernah diminta, tapi selalu ada. "Pak Sumitro memang tidak banyak bicara soal perasaan," kata Titik pelan. "Tapi dari gerak-geriknya, kita tahu dia mencintai kalian lebih dari apapun." Didit mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Ia belum lahir ketika banyak peristiwa itu terjadi. Namun, dari cerita ayahnya, ia bisa merasakan betapa hangatnya cinta seorang ayah yang mungkin tak sering diungkapkan lewat kata. Ia membayangkan Prabowo kecil digendong oleh Prof. Sumitro, dan bayangan itu membuat hatinya hangat. Prabowo kemudian menatap nisan ayahnya. "Bapak pernah bilang, kalau ingin menjadi orang besar, harus siap ditinggalkan, siap dihina, tapi tak boleh kehilangan prinsip. Itu terus aku pegang sampai sekarang." Ucapannya berat, namun penuh keyakinan. Titik menoleh ke arahnya, menatap dengan kagum dan iba sekaligus. "Bapak juga selalu bilang, jangan pernah bermain di dua kaki. Kalau kamu pilih jalur perjuangan,
maka hadapi semua risikonya. Jangan merengek, jangan mundur. Prabowo tersenyum getir. Dan lihat sekarang, Bapak. Aku masih di sini, berusaha menjaga Indonesia, dengan segala yang aku punya. Ucapan itu seperti doa dalam bentuk pengakuan. Didit merasakan tekanan yang ayahnya pikul selama ini. Ia tahu, menjadi Prabowo bukan perkara mudah. Nama besar, harapan rakyat, dan bayang-bayang sang ayah yang agung, semuanya menumpuk di pundak Prabowo. Tapi hari ini, ia melihat ayahnya sebagai manusia biasa, yang rindu, yang pernah jatuh, dan yang selalu berusaha bangkit. Titik kemudian menyentuh lengan Prabowo. Pak Sumitro pasti bangga, Prabowo. Tidak ada yang sempurna, tapi kamu tidak pernah berhenti berjuang. Itu yang membuatmu istimewa. Kata-kata itu membuat Prabowo terdiam sejenak. Ia mengangguk perlahan. Dalam diamnya, ia menerima penguatan itu dengan lapang hati. Langit mulai cerah, awan kelabu perlahan menjauh. Cahaya matahari menyinari makam sang ayah dengan lembut, seolah alam pun ingin mengusap luka rindu yang mereka bawa. Prabowo, Titik, dan Didit duduk berdampingan dalam keheningan yang tidak membosankan, tetapi menenangkan. Hening yang penuh makna, dan di tengah ketenangan itu, kenangan masa kecil yang telah lama terkubur kini kembali tumbuh, menyirami jiwa mereka yang haus akan cinta dan pengakuan. Hari itu, di depan makam sang ayah, Prabowo kembali menjadi anak kecil yang sedang mencari bimbingan, dan seakan dari balik tanah, Sumitro menjawabnya dengan kasih yang tak pernah padam. Angin sore mulai berhembus lebih lembut ketika ketiganya masih duduk di sisi makam. Pepohonan rindang di sekitar pemakaman bergoyang perlahan, seolah ikut mendengarkan percakapan yang jarang terjadi itu, perbincangan antara tiga generasi, Prabowo, Titik, dan Didit, yang tengah merekat kembali dalam momen sunyi namun penuh makna. Ayahmu, Prabowo memulai sambil menatap langit yang mulai jingga, adalah sosok yang hidupnya penuh idealisme. Tapi tahukah kalian, idealisme itu bukan tanpa pengorbanan. Kadang kami harus berpindah negara, harus meninggalkan tanah kelahiran demi mempertahankan prinsip. Ia menarik napas panjang, dan aku mewarisi itu, mau tidak mau. Didit mendengarkan dengan seksama. Jadi ayah pernah tinggal di luar negeri karena tekanan politik. Tanyanya pelan. Prabowo mengangguk. Bapak pernah diasingkan, tapi ia tak pernah menyesal. Baginya, mempertahankan kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Dan itu yang menjadi dasar dari banyak keputusanku hingga hari ini. Titik menimpali dengan suara lembut, itulah kenapa kamu selalu terlihat keras dan kokoh, Bo. Tapi aku tahu, di balik itu semua, kamu hanya ingin menggenapi perjuangan yang belum selesai. Prabowo menatap mantan istrinya itu sejenak. Tidak ada kemarahan, hanya rasa hormat yang tumbuh dari pengertian yang mendalam. Didit bertanya lagi, lalu, bagaimana Bapak menghadapi semua tekanan itu? Tidak mudah, kan, dihina, diasingkan, bahkan dicurigai oleh bangsanya sendiri. Prabowo tersenyum pahit. Bapak hanya punya satu jawaban, tetap bekerja. Ia percaya waktu dan karya akan membuktikan segalanya. Dan sekarang, aku baru benar-benar paham artinya. Dan kamu pun begitu, ayah, ujar Didit sambil menatap mata Prabowo. Kamu tetap berdiri meskipun dihantam berkali-kali. Aku bangga jadi anakmu. Kalimat itu membuat Prabowo terdiam. Untuk seorang pria yang biasa menghadapi kritik dan ejekan publik, pujian dari anaknya sendiri terasa seperti tetesan embun di padang gersang. Titik tersenyum kecil melihat keakraban itu. Kalian berdua sangat mirip, tahu tidak? Katanya sambil mengangguk ke arah Didit. Cara bicara, cara duduk, bahkan cara menatap orang, sama seperti Prabowo muda. Hanya saja, Didit lebih sering senyum, katanya, mencoba mencairkan suasana. Mereka tertawa kecil bersama. Prabowo lalu mengangkat kepalanya, memandang langit. Kalau Bapak masih hidup, mungkin ia akan lebih bangga pada Didit daripada padaku. Didit punya hati, tapi juga ketegasan. Itu kombinasi yang susah didapat. Ia menepuk pundak anaknya pelan, dan Didit membalas dengan senyuman hangat. Bukan soal siapa yang lebih baik, kata Didit bijak. Yang penting, kita meneruskan semangat Bapak dengan cara kita masing-masing. Dengan caramu di pemerintahan,
dan dengan caraku di bidang kreatif dan budaya. Prabowo menatapnya, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena haru yang tak bisa ditahan. Di bawah langit senja yang perlahan berubah warna, percakapan itu menjadi jembatan, menghubungkan masa lalu yang penuh perjuangan, masa kini yang menuntut keteguhan, dan masa depan yang masih perlu dibentuk. Mereka bertiga tak hanya ziarah ke makam seorang ayah, tetapi juga menziarahi warisan nilai yang akan terus hidup dalam darah dan keputusan mereka. Senja mulai turun, mengubah warna langit menjadi jingga kemasan. Cahaya matahari terakhir menyentuh nisan sang ayah dengan kelembutan yang seolah berpamitan. Prabowo berdiri perlahan, diikuti oleh Titik dan Didit. Mereka memandang sekali lagi ke arah pusara yang baru saja mereka tinggalkan dengan doa dan kenangan yang mendalam. Tak banyak kata di antara mereka saat melangkah keluar dari kompleks pemakaman. Hanya suara langkah kaki di jalan setapak yang menemani. Namun di dalam hati masing-masing, perasaan menggelegak, entah itu rindu, syukur, haru, atau semacam ketenangan yang datang setelah berbicara dengan jiwa orang yang mereka cintai. Prabowo melangkah lebih lambat dari biasanya. Ia tampak menimbang setiap pijakan, seakan berat meninggalkan tempat yang baru saja menghidupkan kembali berbagai memori. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya masih tertinggal di hadapan batu nisan ayahnya. Banyak sekali yang ingin aku ceritakan, tapi waktu selalu tak cukup, gumamnya. Titik menyentuh lengan Prabowo dengan lembut. Kita akan kembali lagi lain waktu. Mungkin dengan cucu-cucumu, ucapnya, mencoba mencairkan suasana. Prabowo menoleh dan tersenyum tipis. Semoga saat itu, aku bisa bercerita bahwa perjuangan kita tidak sia-sia, jawabnya lirih namun penuh harap. Didit berjalan di sisi kanan Prabowo. Ia tampak lebih diam dari biasanya, wajahnya menyimpan ekspresi perenungan yang mendalam. Tadi, saat kita diam di depan makam Eyang, aku merasa seperti dia benar-benar mendengar. Ada kehadiran yang sangat nyata. Aku tidak tahu kenapa, katanya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Prabowo mengangguk. Kehadiran orang tua memang tidak selalu dalam bentuk jasad. Kadang dalam nilai, suara batin, atau dalam cara kita mengambil keputusan. Kadang, tanpa sadar, aku meniru cara Bapak menatap, atau cara beliau menjawab pertanyaan dengan diam. Titik menatap Prabowo dalam-dalam. Kamu sudah jadi versi terbaik dari beliau, ucapnya tulus. Mereka bertiga kemudian tiba di pelataran parkir. Mobil hitam yang mereka tumpangi masih menunggu di bawah pohon besar. Sopir membuka pintu belakang, namun tak satu pun dari mereka langsung masuk. Seolah ada jeda yang harus diisi sebelum mereka benar-benar kembali ke dunia luar, dunia politik, sorotan media, dan hiruk-pikuk kekuasaan. Prabowo menghela napas panjang. Aku bukan lelaki sempurna, aku banyak salah. Tapi kalau hari ini Bapak melihatku dari sana, aku hanya ingin dia tahu satu hal, aku masih menjaga Indonesia, sebaik mungkin. Ucapan itu menggantung di udara, menjadi penutup bagi ziarah yang bukan hanya jasad, tapi juga perjalanan batin yang dalam. Didit lalu membuka pintu mobil dan masuk. Titik menyusul, dan terakhir Prabowo duduk di sisi jendela, memandang keluar. Mobil mulai berjalan perlahan, meninggalkan makam Sumitro Joyo Hadikusumo. Tapi satu hal yang tidak tertinggal adalah semangat yang kembali menyala, cinta yang kembali tumbuh, dan ikatan keluarga yang terasa makin erat. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga tak banyak bicara. Tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu, kunjungan hari ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Ia adalah ziarah hati, penyambung lintas generasi, dan penyatu tiga jiwa yang punya satu nama besar, nama yang akan terus hidup dalam sejarah bangsa ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam menyelimuti Jakarta ketika mobil yang mereka tumpangi tiba di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara. Rumah besar bergaya klasik itu tampak tenang dari luar, meski selalu ada aura kewibawaan yang menyelimutinya. Di dalamnya, Prabowo, Titik, dan Didit berjalan perlahan memasuki ruang tamu yang remang-remang dan sejuk. Prabowo langsung duduk di kursi kulit favoritnya, melepaskan jas dan menyandarkan tubuh. Ia tidak berkata-kata, hanya memejamkan mata sejenak,
seperti ingin meresapi energi dari perjalanan ziarah tadi siang. Titik duduk di seberang, sementara Didit berdiri sejenak di dekat jendela, menatap keluar pada langit malam yang tak berbintang. Keheningan malam membuat suara detik jam dinding terdengar begitu jelas. Prabowo akhirnya membuka mata dan berkata lirih, rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya malam ini. Titik menimpali pelan, mungkin karena kita semua sedang berbicara dalam hati. Membawa pulang sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa berat. Didit akhirnya duduk di antara keduanya. Aku nggak ngangka ziarah bisa sedalam itu rasanya, katanya. Awalnya kupikir hanya seremonial, tapi ternyata setiap langkah, setiap kata doa, seperti membuka pintu-pintu lama dalam diri kita masing-masing. Prabowo menatap anaknya dan tersenyum. Itu yang tak banyak orang tahu. Doa kadang bisa lebih keras dari pidato. Titik memandang Prabowo dengan tatapan yang lembut. Masih ingat dulu waktu kamu baru pulang dari militer luar negeri. Kamu selalu cerita tentang Bapak, bagaimana beliau membuatmu tegar. Prabowo mengangguk perlahan, karena Bapak adalah jangkar hidupku. Bahkan saat aku terombang-ambing, hanya mengingat beliau bisa membuatku kembali tenang. Didit menimpali, kalau Eyang adalah jangkar ayah, berarti ayah adalah jangkarku. Dan itu tanggung jawab yang besar. Prabowo memejamkan mata sejenak lagi, seolah menahan rasa haru. Anak muda sepertimu tak seharusnya memikul beban itu terlalu dini, Dit, katanya. Tapi kamu benar, itulah warisan nilai yang harus terus dijaga. Malam makin larut, seorang pembantu datang membawakan teh hangat ke meja. Ketiganya hanya menyesap sedikit, lebih sibuk dengan percakapan batin masing-masing. Rumah itu kini menjadi ruang refleksi, bukan tempat biasa. Kertanegara malam ini adalah rumah yang sedang memeluk tiga hati yang sedang rapuh namun berani. Titik lalu berdiri dan berkata, aku pulang dulu. Terima kasih sudah izinkan aku ikut ziarah hari ini. Prabowo berdiri, menatapnya dalam-dalam. Terima kasih sudah menemani. Meskipun kita sudah punya jalan masing-masing, kamu tetap bagian dari cerita hidupku. Titik mengangguk pelan, dan untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Didit mengantar ibunya hingga ke pintu. Ketika ia kembali, ia melihat ayahnya masih berdiri, memandangi lukisan Sumitro di dinding ruang kerja. Prabowo menatap lukisan itu lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih, besok kita mulai lagi dari awal. Tapi malam ini, biarkan aku jadi anak kecil yang rindu ayahnya. Malam di Kertanegara tak banyak bicara, tapi menyimpan cerita. Tentang keluarga yang tercerai namun tak pernah benar-benar terpisah. Tentang cinta yang tak selalu harus dalam bentuk bersama. Dan tentang warisan nilai yang terus hidup, bahkan setelah jasad terkubur. Pagi hari di Kertanegara disambut oleh cahaya matahari yang menembus jendela besar ruang kerja Prabowo. Ia sudah bangun sejak subuh, duduk di meja kayu tua warisan ayahnya, dengan segelas kopi hitam dan sebuah buku catatan tua terbuka di hadapannya. Buku itu milik Sumitro, isi catatannya masih tertulis dengan rapi, dengan goresan tinta yang tegas dan berwibawa. Prabowo menyentuh halaman demi halaman, membaca ulang pemikiran ayahnya tentang ekonomi, negara, dan masa depan bangsa. Di satu halaman tertulis, negara ini akan besar jika anak-anaknya tidak mementingkan diri sendiri, tapi meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Ia membacanya berkali-kali, seolah kata-kata itu berbicara langsung kepadanya. Didit memasuki ruangan perlahan, membawa 2 gelas teh hangat. Aku ingat pernah melihat buku itu waktu kecil, ucapnya sambil meletakkan teh di meja. Prabowo tersenyum. Ini buku yang membuatku menangis diam-diam saat aku muda. Kadang aku merasa tidak sanggup menyamai pemikiran Bapak. Didit menatap ayahnya serius. Tapi ayah membawa pemikiran itu ke medan yang lebih nyata. Suasana hening sejenak. Di luar, burung-burung berkicau, seolah ikut menyambut pagi yang penuh perenungan ini. Didit lalu bertanya, apa yang paling Bapak wariskan ke ayah menurut ayah sendiri? Prabowo memejamkan mata, lalu menjawab, bukan ilmunya, tapi keteguhannya, caranya memegang prinsip, bahkan saat dia dihujat. Itu yang paling aku jaga. Didit mengangguk perlahan. Dan apa yang ayah ingin wariskan ke aku? Tanya Didit lagi, lebih pelan kali ini. Prabowo menatap anaknya,
matanya teduh namun penuh tekanan. Keberanian untuk mencintai negeri ini, meskipun ia kadang seperti tak mencintaimu kembali. Didit tertunduk, kata-kata itu seperti menamparkan sekaligus menguatkan. Kemudian, mereka berdua berdiri di hadapan rak buku yang penuh catatan lama Sumitro. Prabowo menarik satu map tebal berisi arsip pidato-pidato sang ayah. Bapak tidak hanya berbicara dengan bahasa akademik, tapi dengan hati. Dia tahu kapan harus diam, dan kapan harus menggelegar, katanya sambil menyodorkan satu arsip ke Didit. Didit membuka lembar demi lembar, membaca sepenggal kalimat yang penuh muatan nasionalisme. Aku ingin anak-anakku tidak hanya mewarisi namaku, tapi tekadku. Prabowo menarik napas dalam-dalam. Aku tak pernah dipaksa jadi seperti Bapak. Tapi beliau mendidikku dengan keteladanan. Dan aku ingin melakukan hal yang sama padamu. Pagi itu, Kertanegara seperti berubah menjadi ruang belajar lintas generasi. 3 generasi pria Joyo Hadikusumo, Sumitro, Prabowo, dan Didit, bertemu dalam satu napas. Meski yang pertama sudah tiada, ia tetap hidup dalam pikiran, nilai, dan cinta mereka kepada Indonesia. Dan di balik setiap warisan besar, selalu ada kerendahan hati yang menjaganya tetap murni. Prabowo tahu, kekuasaan bukanlah akhir, tapi alat. Dan warisan ayahnya adalah kompas yang menuntunnya agar tak tersesat di tengah gemerlap dunia. Sore itu, Prabowo mengajak Didit untuk mengunjungi Museum Reksa Marga Joyo Hadikusumo yang ia dirikan sebagai penghormatan untuk sang ayah, Sumitro. Bangunan bercat putih dengan arsitektur bergaya kolonial itu menyimpan ribuan kenangan tentang keluarga besar mereka, tentang perjuangan, pemikiran, dan sejarah panjang nama Joyo Hadikusumo. Saat memasuki ruangan utama, Didit menatap dalam kekaguman. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih Sumitro, saat muda di Belanda, saat menjadi Menteri Keuangan, bahkan saat masa-masa sulitnya diasingkan dari dunia politik. Semua itu menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang bapak bangsa. Setiap foto di sini punya cerita, kata Prabowo sambil menunjuk salah satu bingkai besar. Ini waktu bapak pulang dari pengasingan. Tak ada penyambutan, tak ada karangan bunga. Tapi senyumnya tetap tegar. Dia tahu, namanya akan hidup lebih lama daripada jabatan manapun. Didit hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di salah satu sudut museum, terdapat rak kaca berisi benda-benda pribadi Sumitro, kacamata bulatnya, pena kesayangan, dan buku catatan kecil yang selalu dibawa kemana-mana. Prabowo memegang buku itu dengan sangat hati-hati, seperti memegang pusaka. Ini lebih berharga daripada medali atau bintang jasa, katanya pelan. Mereka berjalan lebih dalam ke ruangan berikutnya, yang berisi rekam jejak keluarga besar Joyo Hadikusumo. Didit tertegun melihat silsilah keluarga yang terpampang di dinding. Kita berasal dari pejuang-pejuang sejak masa Pangeran Diponegoro, kata Prabowo. Darah kita bukan darah pengkhianat. Itu yang selalu Bapak ingatkan. Apakah ayah pernah merasa tertekan karena membawa nama besar ini? Tanya Didit sambil menatap silsilah tersebut. Prabowo menatap jauh ke depan, lalu menjawab, sering. Tapi tekanan itu yang membuatku kuat. Karena aku tahu, aku tak boleh gagal. Didit mencatat dalam hatinya, bahwa nama keluarga adalah beban sekaligus kehormatan. Mereka lalu duduk di bangku kayu tua di tengah museum, di bawah lukisan besar Sumitro yang tengah menatap lurus ke depan. Hening sesaat, hanya detak jam tua yang terdengar. Didit, kata Prabowo, suatu saat nanti, kamu juga akan berdiri di posisi ini. Diapit sejarah dan masa depan. Aku harap kamu lebih siap dari aku dulu. Didit memejamkan mata sejenak. Aku nggak janji akan sehebat Eyang atau ayah. Tapi aku janji akan menjaga nama ini dengan terhormat. Prabowo menepuk bahunya. Itu sudah cukup. Tak perlu janji besar. Hanya komitmen untuk menjaga warisan. Sore mulai berganti senja. Cahaya keemasan menerobos masuk dari jendela tinggi museum, menyinari wajah ayah dan anak yang tengah duduk berdampingan. Di hadapan mereka, nama Joyo Hadikusumo berdiri tegak bukan karena kuasa, tapi karena nilai yang dijaga lintas generasi. Malam mulai turun pelan di kediaman Kertanegara. Angin semilir membawa aroma tanah basah, pertanda hujan baru saja reda. Di halaman belakang,
Prabowo duduk di kursi rotan sambil menatap langit. Di sebelahnya, Titik dan Didit turut duduk, menyatu dalam keheningan yang tenang. Malam ini berbeda, lebih hening, namun terasa dalam dan hangat. Malam seperti ini dulu yang sering Bapak nikmati, ujar Prabowo membuka percakapan, matanya masih menatap langit yang mulai bertabur bintang. Kadang beliau duduk diam, tanpa berkata apa-apa, hanya mendengar suara malam dan merenung. Titik mengangguk, menatap suaminya yang kini lebih banyak berbicara dengan hati daripada logika. Didit menatap ayahnya dan ibunya silih berganti. Dulu aku berpikir Bapak terlalu dingin, ucapnya lirih. Tapi sekarang aku mengerti, keheningan bukan tanda menjauh, tapi tanda mendalam. Bapak hidup, dalam pikirannya, dan pikirannya begitu penuh. Prabowo menoleh padanya dan tersenyum kecil, bangga pada kedewasaan anak semata wayangnya. Langit di atas mereka membentang luas, seolah menjadi atap rumah yang menghubungkan tiga generasi itu, Sumitro, Prabowo, dan Didit. Di bawah langit yang sama, mereka semua pernah bermimpi, pernah bertarung, pernah jatuh, dan pernah bangkit. Langit ini saksi dari semua perjuangan itu. Titik memegang tangan Prabowo, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak mereka berpisah dulu. Tapi malam ini, mereka tak hanya sebagai dua mantan, melainkan sebagai dua jiwa yang pernah berjalan bersama dalam cinta dan perjuangan. Mas, kita tidak sempurna. Tapi aku tahu, dalam dirimu selalu ada rasa hormat yang besar pada beliau. Prabowo menjawab pelan, rasa itu tidak pernah hilang. Biar dunia mencaci, biar lawan menekan, tapi dalam hatiku, Bapak tetap kompasku. Didit memejamkan mata, meresapi kata-kata ayahnya. Ia tahu, di balik kerasnya dunia yang dijalani Prabowo, ada sisi rapuh yang hanya muncul di malam-malam seperti ini. Seekor burung malam terbang melintasi langit. Mereka semua menatapnya, diam. Bapak pernah bilang, hidup itu seperti burung. Kadang tinggi, kadang jatuh, tapi jangan pernah berhenti terbang, ujar Prabowo mengulang nasihat lama Sumitro. Didit mencatat lagi dalam pikirannya. Setiap kalimat malam ini terasa seperti wasiat. Lama mereka duduk tanpa kata. Kadang keheningan lebih bermakna dari 1000 percakapan. Bintang-bintang mulai penuh. Langit seakan memberi ruang untuk mereka menata kembali rasa dan kenangan. Disinilah mereka bertemu bukan sebagai tokoh publik, bukan sebagai keturunan bangsawan, tapi sebagai keluarga. Dan di bawah langit yang sama, mereka sadar bahwa warisan paling besar dari Sumitro bukan kekayaan, bukan pula nama besar. Melainkan nilai, kejujuran, kerja keras, keberanian, dan cinta tanah air yang mengalir di nadi mereka. Nilai itu tak lekang oleh zaman, tak pudar oleh politik, dan tak mati oleh waktu. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari pelataran rumah dengan kehangatan yang berbeda. Prabowo, Titik, dan Didit bersiap-siap untuk kembali ke makam Sumitro. Bukan karena ritual, bukan pula kewajiban, tapi karena panggilan hati. Mereka ingin menutup perjalanan batin ini di tempat semuanya bermula. Perjalanan ke makam terasa lebih ringan hari itu. Tak banyak percakapan di mobil, hanya sesekali pandang dan senyum kecil. Didit membawa bunga melati dan kenanga dalam sebuah wadah anyaman. Titik memegang surat kecil yang ia tulis semalam, berisi doa dan kata hati yang selama ini terpendam. Saat tiba di makam, suasana hening dan tenang. Tidak ada hiruk-pikuk seperti ziarah sebelumnya. Hanya 3 orang itu, berdiri di depan pusara sang ayah, sang guru, sang pemimpin keluarga. Prabowo menunduk, memejamkan mata lama, lalu meletakkan tangan di atas nisan batu yang sederhana namun gagah itu. Pak, bisik Prabowo lirih, saya sudah coba jaga semua yang Bapak wariskan. Saya belum sempurna, tapi saya terus belajar. Suaranya serak, tapi tegas. Di sebelahnya, Titik mengusap air mata pelan, lalu meletakkan surat di sisi nisan. Pak, maafkan kami kalau ada yang belum kami pahami dari pesan-pesanmu dulu. Didit maju perlahan, lalu bersimpuh. Eyang, katanya pelan, aku mungkin jauh dari harapan Eyang. Tapi aku janji, aku akan terus belajar dari ayah. Aku akan mencintai negeri ini, seperti yang Eyang dan ayah lakukan.
Kata-katanya mengalir jujur dari hati seorang cucu yang mulai mengerti arah hidupnya. Angin lembut berhembus, dedaunan pohon trembesi yang menaungi makam bergoyang perlahan. Seolah Sumitro sendiri sedang menyambut ucapan anak dan cucunya, dan membalasnya dengan restu dalam bisik angin. Prabowo membuka mata dan menatap langit biru di atas sana. Ia tahu, bapaknya kini benar-benar damai. Mereka duduk sebentar di bangku kecil dekat makam. Tak ada lagi beban, tak ada lagi dendam masa lalu. Yang tersisa hanya cinta dan kesadaran bahwa setiap langkah hidup mereka adalah lanjutan dari kisah yang lebih besar. Kisah keluarga, kisah bangsa, kisah manusia yang ingin memberikan makna. Setelah membaca doa bersama, mereka bertiga berdiri. Prabowo menepuk pundak Didit. Sekarang giliranmu menjaga apa yang sudah ditanamkan. Didit mengangguk dalam. Ia tahu, jalan itu tak mudah. Tapi kali ini, ia tidak takut. Karena ia tahu dari mana ia berasal, dan untuk apa ia hidup. Saat melangkah kembali ke mobil, Prabowo menoleh sejenak ke pusara sang ayah. Ia tersenyum, lalu berbisik dalam hati, "Pak, kami pulang. Tapi kami bawa Bapak selalu di dalam langkah kami." Di akhir perjalanan ini, mereka sadar, pulang bukan soal tempat, tapi tentang menemukan kembali akar dan arah. Dan hari itu, di tengah keheningan makam, mereka telah benar-benar pulang.